Hai guys, Assalamualaikum dan salam sepak bola. Oke guys, kali ini saya mau mereaksi satu video berkaitan dengan rekod gol terbaik dipecahkan ya. Sananta kunci utama Indonesia masuk Olimpiade. Pada malam ini pasukan timnas Indonesia akan menentang pasukan timnas Turkmenistan. Kalau dilihat momentum yang telah ditunjukkan oleh pasukan timnas Indonesia, saya yakin dan percaya Indonesia bisa layak untuk ke Piala Asia ya, dan untuk ke perlawanan seterusnya. Jadi malam ini adalah penentunya ya. Kalau Indonesia dapat mengekalkan imbang pun sudah cukup. Tetapi kalau boleh buatlah jaringan kan, dengan kehadiran beberapa pemain ya, pemain naturalisasi dan juga gabungan pemain-pemain lokal seperti Marcelino, Pratama Arhan, Ramadan Sananta. Jadi ini membuatkan pasukan timnas itu lebih kuat lagi ya. Dan dengan kehadiran pasukan timnas Indonesia ini yang dibentuk ya oleh Coach Sintayong, yang mana ini salah satu yang menarik bagi saya apabila dengan kehadiran Coach Sintayong, lepas tu dengan kehadiran seorang pemimpin yang begitu memahami sepak bola ya, yang berpengalaman dari segi pengaturan ataupun pengurusan sepak bola, tidak lain dan tidak bukan yaitu Bapak Erick Thohir. Jadi dengan adanya Erick Thohir dan juga Coach Sintayong, gabungan kedua-dua ini akan lebih memantapkan lagi untuk pasukan timnas Indonesia. Nah, jadi mari kita tengok dulu 20 tahun ya, semua rekod terbaik dipecahkan. Di sini dikatakan Sananta kunci utama Indonesia masuk Olimpiade. Jadi ayo kita semak video ini bersama-sama. Jom. tahunnya guys, rekod gol terbaik dipecahkan. 20 tahun, semua rekor gol terbaik dipecahkan. Sananta kunci utama Indonesia masuk Olimpiade. Sananta guys. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir tak bisa menyembunyikan rasa bangganya atas kemenangan yang diraih timnas Indonesia U23 melawan Taiwan dengan cukup fantastis 9-0 dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 Grup K. Saya tengok ya, sejak kehadiran Sintayong di timnas Indonesia ya, timnas Indonesia semakin hari semakin nampak dia punya kecerahan. Dalam masa yang sama juga, Bapak Erick Thohir ya menjadi ketum untuk PSSI, ini lagi memantapkan lagi timnas Indonesia. Untuk Erick Thohir, dia bagian pengurusan dan juga dari segi kejurulatihan, Sintayong memang seorang pelatih yang cukup berpengalaman. Dengan gabungan Bapak Erick Thohir dengan Sintayong ini akan lebih memantapkan lagi pasukan timnas Indonesia. Itu yang saya lihat untuk pasukan timnas Indonesia saat ini guys. Mari kita lanjut. Kemenangan itu menjadi kado terindah pada peringatan Haornas yang jatuh bertepatan dengan hari ini, Sabtu 9 September 2023. Ketua Umum PSSI itu mengungkapkan usai pertandingan, dirinya juga sempat masuk ke kamar ganti pemain. Di dalam ruangan tersebut, ia menyampaikan kepada pelatih timnas Indonesia U23, Sintayong, agar timnas U23 menjadi tim yang dipersiapkan untuk masa depan. Apa yang Sintayong pernah katakan ya, dia melihat tim Indonesia nih ya, timnas Indonesia ini ada beberapa kelebihan. Ini pengakuan sendiri ya dari Coach Sintayong ini, yang mana antaranya timnas Indonesia ini memiliki potensi yang sangat tinggi ya, yang mana timnas Indonesia dia bisa untuk bawa sampai ke final ya, beberapa perlawanan sebelum ini. Dan tim Indonesia ini mempunyai semangat yang sangat tinggi dan mudah menyerap instruksi ya, apa-apa yang Sintayong terapkan ke atas pemain timnas Indonesia itu akan mudah diserapi oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Sehingga apabila melihat ketika berlaga, di situ nampak corak yang diatur oleh Sintayong itu menjadi guys. Jadi itu satu kelebihan yang Sintayong dapat lihat pada pasukan timnas Indonesia ini.
Jadi malam ini adalah malam penentu sama ada pasukan timnas Indonesia ini akan ke peringkat seterusnya ataupun tidak. Malam ini akan menentang Turkmenistan. Jadi kita tengok ini 20 tahun rekod gol terbaik dipecahkan ini. Jadi berkaitan dengan Sananta, bagaimana dia punya cerita. Sebab Sananta ini adalah salah satu pemain yang mana dia fleksibel ya. Dia dapat membuat jaringan yang tanpa diduga oleh pihak lawan. Jadi Sananta ini boleh bermain di peringkat senior dan juga di bawah U23 ini. Kedua-dua tim ataupun kategori ini, Sananta juga selalu menonjol dalam setiap perlawanan yang dia ikuti nih guys. Ayo lanjut. Ini kemenangan luar biasa, 9-0 sejarah. 9-0 baru-baru nih. Kalian ingin menjadi tim Olimpiadenya Indonesia, kalian harus terus fokus setiap gamenya. Semua mau. Kena fokus. Tentu saya berharap benar-benar fokus tim ini untuk masa depan kita. Karena Karena kita berharap tentu kalau tanggal 12 September bermain baik, kita masuk yang namanya kejuaraan U23 AFC di Qatar pada April, sehingga itu merupakan babak kualifikasi Olimpiade. Sebutnya. Wah, memang malam ini banyak orang menantikan ya perlawanan yang akan berlangsung. Indonesia menentang Turkmenistan ini. Kalau ditengok ya, Indonesia paling kurang pun dia seri ya, imbang sama. Tapi janganlah berharap imbang. Kalau boleh, Indonesia paling kurang pun dapat cetakan gol begitu. Dan mempertahankan pertahanan untuk tim Indonesia itu. Kena main santai. Jangan terlalu stres. Ini kena main santai dan juga berhati-hati dengan serangan-serangan. Jadi bagian pertahanan itu perlu diperkuatkan dan untuk penyerang-penyerang kena lebih bersedia. Paling kurang pun dapat satu jaringan ataupun lebih daripada itu. Memang cukup unggul ya, sebab malam ini penentu nih guys. Saya pun mau melihat nanti malam bagaimana aksi timnas Indonesia nih. Mungkin ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong ya, dari segi strategi pemain-pemain timnas Indonesia ini. Jom lanjut. Dengan apa yang dikatakan oleh Erick Thohir ini, membuat angin segar untuk timnas Indonesia. Sebab Erick Thohir terlihat akan mendukung apapun yang membuat timnas bisa lebih maju. Nah kan, kerjasama tuh antara Sintayong dengan Erick Thohir cukup synchronize. Bagian kejuru latihan Sintayong, bagian pengurusan Bapak Erick Thohir. Permainan bagus yang diberikan Indonesia tak lepas dari garangnya kedua striker milik Indonesia ini, di mana striker timnas Indonesia sedang gacor-gacornya. Dengan kedua striker mampu membuat masing-masing satu gol di pertandingan Marcelino ini. Pratama Arhan. Cantik, banyaknya begitu boleh tembus guys. Tuh, Ramadan Sananta. Inilah kelebihan apabila bermain di tempat sendiri dengan kehadiran supporter itu menambahkan lagi semangat pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi malam ini Indonesia juga bermain di kandang sendiri. Jadi supporter ini adalah juga memberi kesan ya terhadap pemain-pemain yang bermain itu, dan boleh dikatakan inilah salah satu sumbangan. Tanpa supporter ini maka mungkin pemain-pemain dari segi dorang punya emosi dan juga dorang punya semangat kurang di situ. Tapi yang saya nampak di sini seluruh peminat sepak bola, bayangkan di Indonesia nih 75% peminat sepak bola akan turun ya di stadion. Bayangkan stadion penuh memberi sokongan terhadap pasukan timnas Indonesia. Itu salah satu pembakar semangat kepada pasukan timnas Indonesia. Sampai pun negara asing ya, ada pengamat sepak bola asing datang ke Indonesia melihat suasana bagaimana apabila perlawanan berlaku di Indonesia. Dia melihat begitu penuh stadion sampai dia pergi buat
buku ya, buku khas berkaitan dengan supporter yang ada di Indonesia untuk sepak bola tuh. Memang menarik lah. Ayo. Namun Ramadan Sananta sedang menjadi pembicaraan di mana dirinya striker lokal yang mempunyai karakter. Nama Ramadan Sananta terus saja bergaung karena penampilannya yang begitu impresif. Hal itulah yang membuat Sananta semakin membuat optimis untuk masuk Olimpiade. Pasalnya, Indonesia kini telah memiliki striker yang ideal untuk bertarung di kancah dunia. Oh, dia nih ibaratnya kalau dulu-dulu dia macam Bambang Pamungkas begitulah. Sekarang ini Ramadan Santana ini dia mempunyai satu kelebihan. Yang saya tengok memang dia mempunyai satu kelebihan dengan fizikal yang besar ya. Jadi dari segi kalau berlaga di padang tuh ketahanan fizikal bodinya itu tough, begitu tough lah kan. Jadi untuk membawa bola itu memang amat mudah dan paling penting dia punya skill itu. Ramadan Sananta ini memang menjadi selalu menjadi sorotan ya ketika dia setiap kali permainan baik dari tim senior ataupun junior dia nih atau U23 nih, dia memang menjadi perhatian Sintayong lah. Setiap kali acara ataupun perlawanan yang besar, ini menjadi fokus utama Sintayong ya terhadap Ramadan Sananta ini. Mantap lah. Tengok kehadiran Ultras sungguh luar biasa. Oh, tengok tuh cetakan golnya nih ketika menentang Chinese Taipei. Untuk Olimpiade Paris. Kemampuan Sananta sedang diperhatikan dunia karena duetnya bersama Rafael Struijk mampu menjadi momok yang mematikan lawan dari Indonesia. Tengok cara dia bawa bola. Dia passing jarak dekat ya. Saya tengok sekarang Indonesia dia punya passingan tuh banyak pada jarak dekat. Jadi itu salah satu yang menyulitkan juga pasukan pihak lawan. Rakyat Indonesia percaya Sananta bisa masukkan Indonesia ke Olimpiade. Langkah Indonesia sudah semakin dekat, namun terjalnya halangan sepertinya akan mudah dilalui oleh Ramadan Sananta. Baik. Oke, itu antara info ya yang mana Ramadan Sananta ini menjadi sorotan, dan apabila melihat ya Indonesia saat ini dia cukup bagus, dia punya pengurusan dari segi pengurusan atasan sampailah ke juru latihan. Bila melihat ya dengan kehadiran Sintayong, coach Sintayong ini ke timnas Indonesia, dia dapat membentuk pasukan timnas Indonesia itu dengan baik ya. Dan apa yang dia katakan sebelum ini, dia sangat selesa dengan pasukan timnas Indonesia karena apabila dia memberi satu-satu instruksi, penyerapan pada pemain-pemain itu cukup baik ya. Dan apabila diterjemahkan dalam apa-apa perlawanan ya, setiap kali perlawanan di situ Sintayong merasa senang, dan itulah salah satu punca juga yang saya tengok kenapa Indonesia tuh saat ini dia punya ranking meningkat dan juga dia punya momentum dari hari semakin baik ya, hari ke hari semakin baik momentum untuk pasukan timnas Indonesia. Selain daripada itu, dengan kehadiran Erick Thohir juga dalam timnas Indonesia ataupun selaku ketua umum PSSI ya, ini juga akan memudahkan pengurusan untuk pasukan timnas Indonesia, yang mana Erick Thohir mau pasukan Indonesia ini bukan sekadar bermain di level-level biasa, tetapi dia mau membawa pasukan timnas Indonesia ini ke level yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi, yaitu ke level peringkat dunia. Jadi fasilitas yang ada di Indonesia ini cukup banyak ya, stadion pun cukup banyak. Jadi
apabila mempunyai fasilitas seumpama itu dari segi latihan, tidak ada masalah saya tengok di situ, sebab banyak tempat yang boleh dijadikan untuk latihan. Dan seiring dengan kehadiran Coach Sintayong yang berpengalaman, membuahkan hasil yang baik pada saat ini. Jadi untuk malam ini pula, pasukan timnas Indonesia akan menentang pasukan timnas Turkmenistan. Saya tengok berita berkaitan dengan Turkmenistan nih, mereka pun ingin ya, sama-sama juga mereka inginkan juga kemenangan pada malam ini. Jadi kalau dilihat pada perlawanan malam ini memang sangat sengit lah saya tengok, sebab kedua-dua ini akhir untuk kelayakan di dalam grup ya, grup K. Kalau untuk timnas Indonesia dengan Turkmenistan nih sama-sama di grup K. Jadi mereka ini kedua-dua pasukan ini mau kemenangan itu. Tapi Indonesia saya tengok dari segi dorang punya momentum dan juga pertahanan, kalau mereka dapat mempertahankan sejak pun bagian pertahanan Indonesia itu dapat dipertahankan, itu pun sudah memadai untuk melayakkan timnas Indonesia itu ke Piala Asia ya. Tetapi kalau diterobos oleh pasukan timnas Turkmenistan, maka di situ Indonesia tidak layaklah. Jadi kalau ikut daripada perlawanan sebelum ini, pasukan timnas Indonesia yang saya tengok mereka bermain dengan baik sekali ya, dan unsur-unsur kontroversi itu tidak banyak ya, dan mereka bermain dengan penuh jaga emosi. Lepas tu tidak ada banyak foul yang mereka perolehi untuk pasukan timnas Indonesia ni. Jadi semakin matanglah saya tengok pasukan timnas Indonesia. Apapun pada malam ini adalah penentu untuk kelayakan Piala Asia untuk bagian grup ya, di grup K. Jadi Indonesia menentang Turkmenistan. Semoga timnas Indonesia dapat mempertahankan dia punya gawang, dan hari ini juga Malaysia ya, sama juga di dalam kategori grup. Malaysia juga akan menentang pihak lawan. Semoga kedua-dua pasukan ini Malaysia Indonesia berjayalah ke peringkat seterusnya ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Kalau dikatakan sini 20 tahun semua rekod gol terbaik dipecahkan, saya yakin dan percaya dengan gabungan gandingan Marcelino, Ramadan Sananta, Pratama Arhan, dan juga pemain-pemain yang lain. Saya tengok kalau bilang Sintayong mudah menyerapi instruksi, saya yakin dan percaya timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik pada malam ini. Jadi kita tengok nanti bagaimana hasilnya untuk perlawanan pasukan timnas Indonesia menentang Turkmenistan. Jadi majulah sukan untuk negara. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.